warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin adalah kata yang patut kita ucapkan kepada Allah. Dialah Allah, Zat yang maha sempurna, yang telah menciptakan segala yang ada di langit, bumi, dan di kedalaman lautan, yang bisa kita lihat maupun tidak terlihat oleh mata kita. Dialah Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa bertemu lagi di Ramadan ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada manusia terbaik pilihan Allah, yang dengannya Allah menutup risalah kenabian. Dialah manusia yang telah Allah pilih, yang telah disempurnakan akhlak, fisik, agama, dan nasabnya. Dialah suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan yang pertama, yaitu Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang membaca Al-Quran. Kita sering mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Bacalah Al-Quran, karena setiap hurufnya terdapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, itu terdapat 3 huruf. Kemudian kita kalikan 3 menjadi 30 kebaikan. Masya Allah ya. Jadi ketika kita baca Bismillahirrohmanirrohim, sudah berapa huruf yang kita baca? Kemudian kita kalikan menjadi 10. Sudah berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan? Dan bagi orang-orang yang belum lancar atau tartil membaca Al-Quran, jangan bersedih hati, karena Allah memberi 2 pahala bagi orang-orang yang belum lancar membacanya. Yang pertama, pahala membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala lelah dan perjuangannya dalam mempelajari Al-Quran lebih dalam lagi dan lebih lancar lagi. Gitu ya. Kemudian di surga nanti Allah akan menempatkan para pembaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia lagi baik. Masya Allah. Jadi selain kita di dunia, Allah lipat gandakan. Ketika kita membaca Al-Quran, Allah lipat gandakan pahalanya. Kemudian di surga nanti Allah tempatkan kita, para pembaca Al-Quran, dengan para malaikat yang tidak pernah berbuat salah ataupun dosa. Keutamaan yang kedua yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi di hari kiamat nanti, di depan pintu surga, Allah akan mengatakan, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau mentartilnya semasa seperti di dunia. Jadi Allah menyuruh para pembaca Al-Quran untuk membaca Al-Quran dengan tartil seperti kita membacanya di dunia. Kemudian setiap satu ayat Allah akan mengangkat derajatnya para pembaca Al-Quran sampai nanti kita berada di surga Firdaus. Kemudian setelah di surga Firdaus, kita terus membacanya sampai di derajat yang paling tinggi di surga Firdaus. Para pembaca Al-Quran akan Allah tempatkan di surga Firdaus di tingkatan yang paling tinggi. Masya Allah, sudah dilipat gandakan pahalanya, didudukan bersama para malaikat yang mulia. Kemudian kita ditempatkan di surga Firdaus yang paling tinggi. Maka itulah kedudukan yang paling baik untuk para membaca Al-Quran. Baiklah, keutamaan membaca Al-Quran selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai obat penyakit hati dan juga penyakit fisik. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, dan kami turunkan di dalam Al-Quran obat penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, tidak akan kita temui selain ketentraman dan kedamaian saat membacanya. Keutamaan selanjutnya yaitu kita terhindar dari godaan syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu jadikan rumahmu seperti kuburan yang di dalamnya tidak pernah disolati dan tidak pernah dibaca Al-Quran, karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Baik,
sudah cukup materi kita kali ini tentang keutamaan Al-Quran. Semoga kita bisa terus belajar membaca Al-Quran dengan lebih lancar dan tartil lagi, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Semoga kita bisa ditempatkan di tingkatan yang paling tinggi di surga Allah nanti, dan ditempatkan bersama para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, karena sesungguhnya kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan serta kesalahan hanya milik saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.